Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadwal kajian zuhur pekan ketiga bersama Kiai Lutfi Ibrahim, karena beliau pada kesempatan kali ini berhalangan hadir. Para hadirin, ya mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa istiqomah bersama-sama kita di masjid yang mulia ini, Masjidil Islam. Untuk mengisi kekosongan ini, mari kita istiqomahkan sesuatu yang hal yang baik di rumah Allah ini. Sedikit kami akan menyampaikan salah satu disebutkan dalam surat Al-Lail, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan daripada firman Allah yang disebutkan dalam surat Al-Lail, agar kita menjadi orang atau hamba Allah, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba yang senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya program kehidupan Allah berikan jalan keluarnya oleh Allah, ekonominya dimudahkan oleh Allah, hal apapun kehidupan dunia ini senantiasa dimudahkan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal apapun, bahkan Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan sampai masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Ada kiat-kiat yang disebutkan dalam surat Al-Lail para hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Lail, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Di antaranya para hadirin tentang Allah Subhanahu wa taala ada kiat-kiat. Yang kiat-kiat ini ketika kita lakukan, Allah akan memberikan jalan kemudahan bagi kita. Di dunia juga kita masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya ada tiga hal yang hal tersebut itu akan mempersulitkan hidup kita. Kita akan sulit usaha pun kita di dunia, kehidupan dunia ini, Allah kita sulit. Maka yang pertama ada tiga hal atau tiga kiat-kiat yang Allah akan mempermudahkan dalam hidup kita. Hadirin tentang Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat baginda Rasul, kita hidup di dunia ini antara umur 60 sampai 60 tahun sampai 70 tahun. Maka kalau lebih dari 80, 100 itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Disebutkan dalam surat Al-Lail, yang pertama adalah fa'amma man a'ta. Kiat yang pertama adalah agar hidup kita dimudahkan oleh Allah. Yang pertama adalah a'ta, orang yang memberi. Kita mampu memberikan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infak kita, sedekah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang dermawan. Karena baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di salah satu hadis Bukhari Muslim, kita disuruh untuk bersegera untuk bersedekah. Akan datang satu zaman yang kita sedekah akan mengangkat kita sampai mengangkat kita akan sedekah. Mencari orang penerimanya, kita akan bersedekah mencari orang tersebut, dicari-cari. Kata orang yang menerima, coba datanglah kemari. Saat itu saya akan membutuhkan, tapi saat ini saya tidak akan membutuhkan lagi. Apa berarti
kelebihan rezeki kita, mari kita bersama-sama untuk senantiasa bersedekah, menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis lain, di antara fadilah bersedekah para hadirin akan menjadi naungan bagi orang mukmin di hari kiamat, yaitu akan mendapatkan naungan dari harta sedekah kita. Kita akan mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sedekah kita. Tapi besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sering menyampaikan kepada para jamaah ketika kami sedang membutuhkan suatu donasi, kenapa kami meminta kepada para donatur, kepada jamaah berislam, karena ini adalah hal yang baik. Maka ayo kita bersama-sama, ayo mampu sedikit pun yang diulurkan untuk di jalan Allah, baik untuk yang tingkah, untuk kipas angin, kebutuhan masjid, Masya Allah, itu akan menjadikan naungan kita di hari kiamat, naungan untuk kita sebagai orang yang muslim, orang mukmin. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara sedekah apa fadilahnya disebutkan dalam hadis Rasul, di antaranya adalah akan menghapus dosa. Seperti apa? Seperti air itu menyimpan api. Api terkena air hujan akan langsung hilang. Itu akan menghapus dosa-dosa kita, sedekah kita. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya apa? Fa'amma man a'ta wattaqa. Dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum kaum muslimin yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam khutbah disampaikan, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Itu betul para hadirin. Karena kita hidup di dunia banyak sampah, banyak hilaf yang kita lakukan para hadirin. Kita berkumpul 1 jam, kita berkumpul 2 jam, lukin pak, kita ngerasain rasanya orang hibah. Hadirin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal tersebut termasuk adalah menjalankan daripada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, ittaqun nar, jauhkanlah neraka walaupun dengan sedekah kurma, dengan sepotong atau sesigar kurma. Kata baginda Rasul, jauhkanlah neraka walaupun dengan sedekah sepotong sesigar kurma. Itu akan membebaskan kita dari neraka. Kalau sendiri bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita hidup di dunia banyak hilaf, banyak dosa, banyak kita melanggar larangan Allah. Dengan kita bersedekah, dengan kita menjauhi larangan Allah, sedikit kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar tak disangka-sangka, akan memberikan rezeki kita tak disangka-sangka, dan Allah akan memberikan jalan keluar problem-problem kita dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan kita membenarkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka fasaniyasiru lil yusra, maka Allah akan memberikan jalan kemudahan bagi kita, bagi orang yang takwa, orang yang bertakwa kepada Allah dan membenarkan percaya janji-janji Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi kita. Yang kedua, golongan yang ketiga, selanjutnya wa amma man bakhila wastaghna, lawannya adalah orang yang pailit, maka itulah menjadikan jalan kita sulit, akan disulitkan oleh
dan memberi infak sedekah kita di jalan Allah. Padahal kita berhadiran Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan di antaranya kita menjadi golongan yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, yaitu golongan orang yang beruntung di dunia sehingga beruntung di akhirat. Bagi siapa? Yaitu orang yang memberikan harta kemewahan, fasilitas lebih, rezeki lebih, dan mampu bertakwa kepada Allah, dan mampu untuk menginfakkan harta di jalan Allah, maka menjadi sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, orang yang akan beruntung di dunia hatta akhirah. Jangan kita menjadi orang yang sakit di dunia wa sakit di akhirat, orang yang celaka di dunia, celaka di akhirat. Kita punya harta, punya kekayaan, punya fasilitas, tapi enggan untuk menginfakkan di jalan Allah, enggan untuk bersedekah, zakat, dan yang lainnya, dan itu juga tidak bertakwa kepada Allah, maka sakyun kita di dunia kita celaka, bahkan kita sampai di akhirat. Maka yang disampaikan Imam Al-Ghazali agar kita menjadi orang yang sa'idun fi dunya wa sa'idun fil akhirah. Wa amma mabakila, kita jadi orang yang bakhil. Mudah-mudahan kita dijauhkan orang-orang yang bakhil. Wa amma mabakila wastanna, dan kita merasa cukup, sombong, tidak perlu bantuan dari orang lain. Jadi kita sudah cukup, tidak butuh dengan bantuan orang lain. Maka kalau kita mempunyai sifat sombong, maka itu adalah berlaku setan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Yang ketiga adalah wa kadzdzaba bil husna. Kita berdusta atas janji Allah Subhanahu wa taala, maka fasal yasiru lil usra, maka Allah akan berikan jalan kesukaran baginya, yaitu menuju surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan berkat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa dicintai oleh Allah, mendapatkan jalan-jalan kemudahan oleh Allah. Apapun yang kita ikhtiarkan dan apapun yang kita inginkan dimudahkan oleh Allah, yaitu dengan akal, sedekah, berinfak kepada Allah, dan kita bertakwa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, dan kita membenarkan, kita percaya atas janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang fasal yasiru lil yusra, Allah akan memberikan jalan kemudahan bagi kita. Jangan kita sebaliknya dengan bakhil, sombong, dan kita tidak percaya dengan janji Allah, maka Allah akan memberikan jalan kesukaran bagi kita untuk tidak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.